Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala musannifun rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Marilah dalam kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi Allah Subhanahu kesehatan, diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi Allah kesempatan, diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk sehingga kita sama-sama untuk menambah-nambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu dan juga kita berniat yang itikaf di masjid ini nama itu an-a'taqiba bi hadil masjid sunatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majlis Ta'lim rahimahullah. Pada saat ini masih lagi jemaah kita yang berangkat haji pada tahun ini alhamdulillah sudah pergian dan ada sudah yang ada di Mekah dan sebagian ada yang di Madinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini diberi Allah SWT kesehatan, diberi Allah SWT menjadi haji yang mabrur. Kalau kita ingat hari kita kalau lagi halus itu kalau orang naik haji itu sakampungan mengulangan dan nanti kalau sudah datang sakampungan ulang menyambutnya. Jadi ada dulu ibu kita bercerita kalau kita naik haji itu kalau naik haji itu sakampungan kalau keluarga itu sebulan sudah ada di rumah itu bapak menolakkan haji. Jadi di rumah situ ada yang memasak sebalik dua balik sebulan aja. Kita datangnya menyambut ke itu pulang. Rumahnya kita apa nanti itu? Nah, karena terlalu cintanya orang itu lawan naik haji, terlalu kasihnya dalam haji itu. Lalu melihat orang haji itu apa ada nasa mingguan ya. Yang kisah mama kita nini kita naik haji dulu. Nah, bergesernya waktu. Nah, apalagi di kita di kota ini ada di kecamatan yang ini ada 4 orang naik haji ke kecamatan. Berapa jumlahnya? 4 orang aja. Nah, separuh pada tahun yang lalu-lalu itu. Kalau yang dahulu kan 14 kloter nang embarkasi Banjarmasin ini, nang sekarang itu cuma 7 aja. 7 kloter. Jadi separuh. Kalaunya separuh itu dihitung lawan jemaah haji yang mendaftar maka menunggunya itu 70 tahun. Kalau hanya separuh kayak itu tadi, kalau pol nah itu 30 tahun lah. Tahunnya separuh kayak tadi selawasa 70 tahun. Masya Allah. Bagus masih ada lagi. Tapi kalau menjadi Malaysia dia menunggunya tuh 100 tahun. Ada Hawaii itu bang sudah daftar aja. Pokoknya daftar aja. Lawannya melihat kayak itu. Ada sampai umur. Itu di Malaysia. Kalau kita 77 tahun. Kalau hanya separuh-separuh itu tadi separuh-separuh karena nyampol kita 14 kloter separuh itu 30 tahun. Pon daftar terus daftar ya menunggu 70 tahun. 63 tahun.
Pokoknya daftar aja dulu. Daftar. Masya Allah, semakin banyak orang daftar di kantor itu, setiap hari itu ada aja orang daftar, datang aja berlima sehari itu banyak datang terus orang daftar untuk menggugurkan kewajiban. Namanya kita kadang daftar tuh kadang gugur kewajiban. Jadi mendaftar itu artinya sudah haji lah anggap. Nah, sudah artinya sudah berniat haji. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Sudah daftar. Duitnya itu bisa kita ambil paling lambat itu 3 bulan prosesnya paling lambat. Karena kan proses itu ke Jakarta dulu, ke provinsi dulu, Jakarta ambil dulu ya oleh kita. Itu kebijakan masing-masing. Pada tahun itu berbeda-beda oleh Arab Saudi. Nah, jadi mudah-mudahan orang naik haji, berniat naik haji itu mudahan menjadi haji yang mabrur. Pak ini Al-Hajjul Mabrur salawul jaza ila jannah. Nah, oleh karena itu di dalam kitab sini disebutkan kelebihan orang naik haji. Jadi orang mau naik haji itu lalu kita datangi, baik itu hendak pulang ataupun nang datang. Kenapa? Karena banyaknya kelebihan orang yang naik haji itu. Kalau orang bahari itu kan di kampung-kampung itu, pian kayak orang arahan pada orang pengantinan naik haji ini. Jadi ada orang itu ya ada bujurnya juga. Aku sedikit bergelar di belakang, apa di muka kan, Dr. Andes kan, atau SAG kan, SHD kan, MM kan, MSG kan. Aku ada bapaknya sih, tapi lah menjadi tinggal haji, aku diterima sih. Karena haji ini nang tahu maka tahu aja sih, sudah lapah, tawar, sa'i, malutar, begitu wukuf di Arafah, betul luar biasa di sini perjuangannya. Lamun jadi tinggal haji, aku kan diterima, tapi lah menjadi tinggal MSC, MM, Dr. Andes, apa sih? Itu wujud juga adanya. Karena apalagi ini jadi menunggu alawasan. Nah, lamunnya orang kuliah ini 4 tahun, 5 tahun dapat gelar, tapi ilmunya haji. Wujud juga adanya. Namanya haji jadi. Jadi jangan ditinggal aku tuh di hajinya. Lamunnya ketika belakang ayo Pak, aku kuliah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dapat aja. Itu haji sudah. Wujud juga ada. Itu orang lah. Hanya kita ini ke bapak ya kalau Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah diwajibkan atas manusia berhaji. Baitullahil Haram man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengerjakan perjalanannya. Mampu. Kalau kita misalnya mampu, nah kita wajib mengerjakannya. Qala Qushairi, dikatakan oleh Imam Qushairi radhiyallahu anhu, istita'ah ala ununin. Istita'ah nang mampu itu banyak cabangnya, banyak kategorinya, banyak syaratnya. Hanyar mampu itu tadi. Yang pertama ini diantaranya bimalihi, dengan hartanya. Mampu hartanya, ya alhamdulillah mampu harta. Kalau yang minimal sekarang tuh mendaftar 25 juta plus 100, 25 juta 25 juta ditambah 100 mandak di bank tuh. Ada di bank itu nanti dikelola duit pian itu di Syokok ada ngarannya pengelolanya BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi kalau ada apa duitnya sudah ada timnya yang mengelola.
kementerian kada kau ambil kada kau dia apa ininya itu. Nah sehingga ada penambahan tahun ini tadi 1,5 triliun jumlahnya. Maka duit nang pian nang tagana itu tadilah yang dibayariakan kada menambah jemaahnya. Kalau menambah itu ya banyak lah duitnya. Tapi karena duit pian itu nang tak dikelola oleh syukuk itu tadi, maka duit yang itu itulah duit digunakan. Nah itu jadi. Nah di antaranya adalah kita mampu dengan hartanya. Yang kedua dirinya, hartanya ada tapi dirinya uyuh dah dakwah lagi berjalan dakwah sakit lang tuhut kada kebanyakan bini bang lah asam urat banyak macam asam urat nilai kolesterol sakit nih batis ada tapi kau berjalan lagi ada wajib lagi kita namanya harta kan nah wajib aja awak ada awak berjalan aja bertongkat nah ada wajib sehingga jar guru khatib itu bahari itu orang bontak naik haji itu bontak itu ada sakadupnya itu di yang kayak paman membawa apa aja yang 2 buting itu nah gas LPG sebelah 2 buting lamunya sabalah aja dia ada ke LPG gugur lah anunya kantongannya ada bawah pakaian aja nah sebelah sini karong sebelah sini bisi LPG sebiji sebelah sini ada LPG 2 biji nah 2 biji ini nah kayak itu juga ontak dandak di sekadupnya itu 2 nah di alamnya di sini LPG andakannya kalau ontak hari itu manusia di tengahnya ini 2 nah lamunya LPG itu sabiji aja kalau lah menggantong kada kalau gugur harus 2 biji LPG bandak di belakang kita tuh. Nah kayak itu juga ontak kamunya seekong aja nambah buat gugur gantungannya harus berdua. Nah ternyata nang seekong ini kededa ya pak entah nak jalan. Nah maka itu kada wajib juga haji kada kau berjalan ontak kada kau apa kada kau buat di ontak. Nah kepada jadi juga haji kada wajib karena itu perjalanannya kada mau berjalan itu diri ngarannya nafsihi kontan kada kawa seimbang ya karena sekok ini kada ada lagi orangnya nah ini kada wajib lagi haji nah, jadi nang syarat-syarat wajib diri ini ada juga tuh yang menggugurkan kewajiban kita karena tidak ada perjalanan. Nah kayak COVID semalam kan itu kita ada wajib haji karena ada penyakit COVID 19 2 tahun tertunda ada wajib itu jadi kita harus ada mengaras ngel harus mengaras kita itu maksudnya keadaan wawa sahihus salimi dia itu sehat dan selamat dalam perjalanan lamunya ada peperangan di jalan kita nih maka kita ada wajib juga nang dia di Yaman kalau bahari kan orang perjalanan melewati yang lam di dalam kitab-kitab manasik itu melalui yang lam kalau di pesawat kerajaan kita para penumpang yang berbahagia kita telah berada di atas yang lam bagi yang berniat ihram silahkan untuk berniat di yang lam ini sekarang ada lagi kada lewat Yaman lagi kenapa Yaman dalam keadaan perang maka beloklah pesawat tadi melalui Oman kada lagi yang lama turunnya di Jeddah juga sama dia kalaunya tidak ada perjalanan aman kada wajib masih lagi kada wajib kita melaksanakan haji karena perjalanannya terganggu mustati'un bi ghairihi wa huwa zaman wal maghdub wal mustati'u bi rabbih wa wal faqir fa in balayahu la tahmiluha matayahu. Nah lamunnya
bisa dalam perjalanan di jalan yang lain, maka tetap itu adalah wajibnya melaksanakannya. Jadi sudah duit ada, sehat badan, kemudian perjalanannya bisa dan aman pulang. Tamunya kadada itu, maka kada wajib masih lagi hajinya. Itu nang masalah kita nang haji nih. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu pengarang kitabnya, bi qouli ta'ala hikayatun an iblis la'anahu Allah li'aqudanna lahum siratakal mustaqim, dan dikisahkan daripada iblis la'anatullah la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, dan aku ganggu, aku cegah mereka itu, ujar iblis, daripada jalan engkau yang lurus. Aku ganggu inya, aku cegah inya daripada jalan engkau yang lurus, ujar iblis. Jadi di sini dikisahkan yang mencegah daripada jalan yang lurus itu antariqil haji, daripada jalan berhaji. Jadi jalan berhaji ini iblis itu mengganggu, mengacaukan supaya orang tidak ada mengerjakan haji. Maka dari ada orang di mana-mana di kampung itu, ini duit sagan berhaji. Duit sagan berhaji itu tukarakan dulu jaga tanah. Kena di 5 tahun dahulu kena hanyar, kena lah punya larang tanah, hanya jual, hanya naik haji. Nah, akhirnya pada terpulang. Itulah ada juga duit haji ini aku hendak didagangkan dulu, dimudalakan dulu, akhirnya habis. Itulah godaan iblis. Ternyata sudah ada Allah Subhanahu wa taala memadahkan bahwa iblis itu menggoda supaya orang jangan naik haji. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج من منزله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Apabila keluar orang haji dari rumahnya, kharaja, maka keluarlah dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Apabila keluar orang haji tadi daripada rumahnya, maka keluarlah dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir. Walahu bikulli khutwatin ibadatun 70 sanatan, dan setiap langkahnya ia menuju Makkah itu, dia itu sama dengan beribadah 70 tahun. Jadi kalau ada orang bahari itu lampunya income, dia keluar dari rumah, jangan lagi kumpulin, jangan aja, jangan. Kayak apa namanya, sandal 3 atau apa huruf sanda sebelah, kayak apa? Bilakan dia. Ada mana? Nah itu kan apa? Yang penting hati kita jangan kembali ke rumah, karena kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah yang lebih baik. Nah, kada usah kita jangan berpaling lagi, jangan main di rumah lagi. Ujar, ada juga orang itu madahi. Karena kita tuju itu adalah rumah Allah, lebih baik hatinya yang udah paling. Kalau yang rumahnya kan apa-apa. Tak tinggal sandal sebelah atau belain sebelah sandal ya Pak, pada membeli. Itu ada orang lain lagi. Pas kita keluar dari rumah, ada tuh mau ucap gitu. Jangan ke belakang lah ya. Jangan ke rumah lah ya. Jadi kita ini macam-macam manusia. Hatta yarji'a ila manzilihi, sehingga kembali ke rumahnya. Jadi setiap langkahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengganjar. Jangan orang naik haji, kita dari rumah aja ke masjid ada aja ganjarannya, kita langkahnya tuh nah. Apalagi naik haji 70 tahun. Nah, jadi orang itu dasar bujur, dasar pas saja. Ini yang melampaskan orang yang kada berdosa lagi.
Nah itu mengharap doanya. Cuma Kalimantan memang bahari itulah namanya sebulan yang bahari pakapa baju bang. Pakapa baju 3 bulan. Jadi lamunya kabarnya sudah ada tuh, keluarga di mana-mana datangan dah. Nah, membawa baras macam-macam, ada nang masak, ada nang manu iwak. Nah, kayak pengantinan tuh bang. Nah, kita harus sempat menemui bang, cuma kisahnya aja. Ini longkai, bari naik haji kayak itu. Kalau kita lagi halus ingat, lamunya datang haji ini bakal lotok bahari lah. Bakal lotok ada mic, ya. Mic tuh pakai aki, mesin jadi labbaik Allahumma labbaik, jadi cukup udah kedengaran naik haji ini. Jadi sekampungan tuh keluaran. Nah, siapa datang naik haji? Nah, itu bemik, kelotok tuh bemik. Nah, disatilakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Ada juga lagu kasidah naik haji. Ada apa bang lagunya? Lagi halus sana. Bahari itu naik benar orang naik haji ini. Lagu Asia Jamil itu naik haji menunaikan ibadah ya. Lagu nang di YouTube-nya ada lagunya. Ada. Kegandangan kita lagi halus bahari menyasahi orang naik haji itu disasahi, diitihi lagi halus tuh kelotok. Nah, kelotok mulai kelayan tuh lah. Mulai kapan itu kira-kira lah kita kan bang. Kada umpat bang hari liwat aja orang jadi datang masa kampungan keluaran jauh-jauh bang bamik. Nah, kenapa? Baqdimu ya Nabi doa'ahu, maka pintalah kamu itu akan doanya. Fa inna doa'ahu mustajab, karena doa orang haji itu mustajab. Jadi kita datang naik haji itu bukan mencari kurmanya, jangan. Bukan mencari banyu jam-jamnya, jangan. Apalagi namanya minum jam-jam tuh minum haus. Mulai rumah tuh, bakorina pada minum, kayaknya di situ disuruh orang aja kan. Nah, yang dipinta itu bukan yang lain-lainnya, bukan kurmanya, bukan oleh-olehnya, bukan ada. Yang dipinta tuh doanya. Sampai itu ya doa haji. Nah. Kenapa? Karena doanya itu mustajab. Nah, jadi naik haji belajar berdoa. Belajar karena lamun orang datang tuh suruh orang berdoa. Lamun yang paham dia manglah, lamun yang kada paham ya duduk bentar pakai sahan aja. Kada mau untuk doa, dorong penting dulu doanya. Nah, ya berdoa dulu, doa. Ayo lagi nak pandir ke apa kan? Atau sudah nak kulit ke barang lain. Yang penting jangan sampai meninggal, jangan sampai kita kada meminta doanya. Itu yang pentingnya. Lalu orang haji ini berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Itu aja doanya, ada usah panjang-panjang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi orang naik haji itu harus belajar doa, namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ada apa? Jangan kedahapun tuh disuruh orang berdoa, karena itu doanya itu adalah mustajab doanya. Waqala Rasulullah SAW, al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi orang naik haji itu ada surga. Kita anggap sudah. Qila wa ma birruhu. Nah, naik orang nang tanda-tandanya itu nang mabrur itu adalah tanda-tandanya Jepang lah. Inya berbuat baik, semakin baiknya. Qala it'amu ta'am. Ada juga nama madahi, itunya kan tujuh memberi orang makan. Nah, memberi makan lawan orang. Makanya kita di masjid ini lah punya ada minuman ini nah makanan atau apa ngarannya ngopi dulu kita. Nah, caranya sini menyiapkan makanan nasi apa? Barangnya nasi apa kan? Nasi uduk lah. It'amu ta'am, memberi makanan. Nah, ini sama juga nah. Apa kopi disiapkan sini, wadai,
biar makan aja dia kena dingin kerja mah. Makan aja ada apa-apa. Karena di Bari sekumpul gitu juga Bari. Ya ngopi, ada dan bagi wadai roti, makan aja. Pon, makan aja biar ada supan-supan. Habis kita ceramah, habis wadai biar itu senang. Karena dingin. Ketujuh memberi makan orang ketujuh. Nah, kadang seminggu sekali, satu bulan sekali, kadang setengah bulan sekali, sebulan sekali, kadang sebulan sekali, setahun sekali memberi orang makan. Kadang setahun sekali, seumuran sekali, malah memberi makan orang nih. Seumuran sekali barang ada. Di kemudian kita ni alhamdulillah ulama-ulama kita tu ada haulan memberi orang makan. Bagus. Ada macam-macam dan beri orang makan. Alhamdulillah ulama kita tu mantul lawan kita ni. Ada haulan memberi orang makan. Nah, ternyata Nabi juga menyuruh it'amut ta'am, memberi orang makan. Wa tayyibul kalam dan bagus pandir. Nah asalnya bari sedin bahapa pandir. Oh ya ini sudah bagus bicaranya. Kada sembarangan lagi. Tayyibul kalam. Itu tanda-tandanya. Nah, jangan dipunis kalau orang tuh datang malah bebangat pada dahulu. Nah itu kada mabrur hanya tuh mardut tadi tulak. Jangan memunis orang, itu tanda-tandanya aja. Itu aja Ustaz semalam mempunyai naik haji itu aja memberi makan, bagus bicaranya, apa ngarannya tuh bagus inya membuat ibadahnya. Sekali sidin itu aja datang banget pada nasa itu mardut tuh. Jangan memunis orang, itu tanda-tandanya aja. Jangan memunis orang mardut tuh artinya ditolak. Kalau bahari kan kita punya kopi haji lah, kopi haji belum haji lagi di kiau haji mardut. Itu haji mardut ya. Kada mesti banget kopi haji itu kopi putih itu haji dahulu bahari. Jadi orang namanya belum haji lagi kadang-kadang pakai kopi putih. Haji mardut. Apakah hari kita lagi halus tuh kenapa haji mardut tuh? Sekalinya mardut itu ditolak, tidak diterima. Rawahu Tabrani bi isnad sahih wa qala sallallahu alaihi wasallam innal ka'bata laha lisanun wa syafatani wa laqad istaqat wa qala ya rabbi qul awadi wa qul jawari wa wallahu ilaiha inni khaliqun basharan khashi'an sajidan yahnuna ilaika kama nahnu hamamata ila baytiha. Jadi disebutkan di sini bahwa Ka'bah itu ada lidahnya dan dua bibirnya, dan ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, katakanlah padaku awadi orang yang menziarah itu ada kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ka'bah, kepada kiblat, kepada Ka'bah, ujar Allah, sesungguhnya aku menciptakan manusia nang dia itu khusyuk, dia itu sujud, dan mereka rindu kepada Engkau sebagaimana rindu burung kepada telurnya. Nah itu. Jadi si Ka'bah ya Allah mengadu nih, kenapa nih aku nih diulah nih, aku nih kakak ini aja. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala madahi lawan si Ka'bah, ada kena seorang laki-laki, seorang manusia nang mereka itu rindu kepada Engkau sebagaimana rindunya burung kepada telurnya. Burung dara, hamamah ini burung dara kepada telurnya. Nah, burung. Nah, kayak itu juga kita rindu kepada Ka'bah. Ya Allah, ingin kepada Ka'bah. Walaupun sudah berulang-ulang, tapi tetap rindu kepada Ka'bah. Siapa yang memulahkan rindu tuh? Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga orang yang kada rindu. Apa itu namanya itu ya? Aku aja sekali ini aja lagi berhaji. Uyuhnya luar biasa. Anunya udah ada juga orang kayak itu.
tahu ini jajar. Nah itu kadang merasakan kadang rindu. Ada aja orangnya. Nah mudah-mudahan kita jangan kayak itulah. Masih kita rindu kepada Ka'bah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a muslimun fi sabilillah mujahidan aw hajan muhallilan aw mulabbiyan illa gharabat asy-syamsi bi junubihi wa kharaja minha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pergi seorang muslim fi sabilillah pada jalan Allah, pada fi sabilillah mujahidan berjihad atau berhaji yang bertahlil dia dan berlabbaik Allahumma labbaik dia, kecuali adalah tenggelam matahari dengan dosa-dosanya. Jadi tenggelamnya matahari itu menenggelamkan seluruh dosa-dosa orang yang haji itu. Marra Sulaiman alaihissalam bi junudihi 'alal Ka'bah. Lewat Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya dengan Ka'bah ini melewati. Wal asnamu ta'budu min dunillah, dan berhala-berhala itu menyembah selain Allah. Nah, fabakatil Ka'bah, maka menangislah Ka'bah. Ada orang yang menyembah berhala ini banyak berada di samping Ka'bah. Inya itu bukan menyembah Allah. Wa qalat, maka berkata Ka'bah, ya Rabbi hadza nabi, ya Nabi ini nabiyun, ini nabi min anbiya ika, dari nabi-nabi engkau, wa qaumihi, dan kaumnya, Nabi Sulaiman, min auliya ika, dari wali-wali engkau ya Allah. Muru alayya, telah melewati, marru alayya, telah melewati aku, ujar Ka'bah. Walam yaqubu bi, dan dia tidak mengelilingi aku, ujar Ka'bah. Mereka itu liwat saja, kadang mengelilingi aku zaman Nabi Sulaiman dan tentaranya. Fa'auhallah, maka Allah menurunkan wahyu kepada Ka'bah tadi. La'amla'annaka, kaina ikam ada nang mengisi engkau wujuhan, muka-muka sajidan, muka-muka yang sujud, wa ba'asu, dan aku bangkit nabiyan fi akhir zaman, nabi, seorang nabi pada akhir zaman, wa huwa habbul anbiya, dan dia itu yang paling aku sayangi, aku kasihi nabi, ilayya, kepadaku, wa aj'alu bika, dan aku jadikan kepada engkau itu umaran, sebagai nanti dia itu berumrah, min khalqi, daripada makhlukku, ya'buduni, dan mereka itu menyembah aku aja Tuhan, wa afradu ala ibadi, dan aku wajibkan, aku fardukan atas hambaku itu faridatan, satu kewajiban, yaitu berhaji. Karena ada orang akhir zaman itu ada nabi yang kewajiban berhaji. Faridatan itu adalah fardu. Yahnuna ilaika, merindukan kepada engkau, haninal naqati ila walidiha, kerinduan onta kepada anaknya, kasihnya onta kepada anaknya. Nah kayak apa onta itu kasih lawan anaknya. Nah itu juga ada seorang nabi kena di akhir zaman. Wal hammamatu, dan burung, ila baydiha, kepada telurnya, wa haruka, dan aku sucikan engkau, min ausani, daripada berhala-berhala. Jadi ya Tuhan, aku bersihkan kina engkau, wahai Ka'bah, daripada berhala-berhala ini. Summa amarallahu Sulaiman, mendengar Nabi Sulaiman, lalu amarallahu Sulaiman, maka Allah menyuruh kepada Nabi Sulaiman ayyan zina bi Makkah, bahwa berdiam di Makkah, wa yaqrabu qurbanan, dan mendekatkan diri dengan berkurban. Fa fa'ala, maka mengerjakanlah Nabi Sulaiman, wa zabaha, dan menyembelih haulal Ka'bati, di sekitar Ka'bah, 5,000 naqatin, 5.000 onta. Nabi Sulaiman karena jauh sih
lalu menyembelih di sekitar Ka'bah itu 5.000 ekor onta. Wa 5,000 saurin, dan 5.000 kerbau atau sapi. 5.000 unta, 5.000 sapi. Wa 20,000 syatin, dan 20.000 kambing. Wah, pesta benar ya Nabi Sulaiman nih, bala tentaranya di Mekah. Summa marra ala Thaibatin, imbah nyembelih 5.000 onta, 5.000 sapi, dan 20.000 kambing, lalu berangkat menuju ke Madinah. Wa qala hadhihi daru hijrati Nabi. Nah, ini Nabi Sulaiman adalah negara atau kampung Nabi akhir zaman di Madinah ini. Watuba liman amana, maka beruntunglah bagi orang yang beriman dengannya dan membenarkannya. Kita beriman kepada Nabi, beruntung jadi Nabi Sulaiman. Dan kita beriman kepada Nabi, menjadi Nabi Sulaiman, beruntung. Ujar Nabi, man hajja fazarani, barang siapa berhaji, fazara, maka dia berziarah, faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa berhaji kemudian dia berziarah kepadaku setelah aku wafat, niscaya dia itu sama dengan berziarah kepadaku tatkala dia hidup. Sama. Jadi cuma beruntungnya orang nambah iman kepada Nabi, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Di antaranya kenapa jadi adanya Ka'bah. Nah, di situ ada diceritakan bahwa ujar Ja'far As-Shadiq anna rajulan sa'ala waladihi 'an ibtida'il baiti. Ada seorang laki-laki bertanya kepada orang tuanya dari pemulaan dibinanya Ka'bah. Faqala inna Allah ta'ala qala lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu ada seorang khalifah. Qalu, maka malaikat berkata, ataj'alu biha ma yufsidu biha, apakah engkau menjadikan, nah khalifah tadi manusia, orang yang merusak di permukaan bumi. Jadi jujur malaikat, orang pian maulang orang yang merusak di permukaan bumi benarai. Faghadaballahu, maka Allah marah kepada malaikat. Lalu marah tadi takutan malaikat berdatang karena dimarahi Allah. Fatabu, maka mereka bertawaf bil arsy, di arsy, sab'atu ayyamin, 7 hari. Yastarduna rabbahum, menuntut keridhaan Tuhan mereka, meminta ampunan Tuhan supaya Allah ridha nih karena ucapannya tadi. Karena Allah marah bahwa Allah nih hendak menciptakan di khalifah di muka bumi, dipadahkannya khalifah muka bumi itu merusak benarai, artinya menyariki Allah Subhanahu wa taala nih, jangan maulah-ulah. Waqala wajar Allah taala, aku ridhoi aja, tapi bangunakan li bagiku baitan fil ardi, satu bait, satu rumah di muka bumi. Yata'awwadzu bihi man sakhahtu alaihi min bani Adam fa arda. Lamun supaya mereka itu berlindung daripada kemurkaanku, lalu inya tawaf, maka aku ridha dengannya. Sudah tawaf tadi, lalu itu babanu, maka malaikat membangun hadzal bait, ini baitullah. Wa qala Mujahidun inna Allah ta'ala khalaqa mawdi'al baiti qabla an yakhluqa syai'an minal ardi. Allah menjadikan atau meletakkan Baitullah itu sebelum menciptakan sesuatu dari bumi ini 1000 tahun. Biar amin.
Jadi malaikat karena disuruh Allah supaya membangun Ka'bah di muka bumi ini itu, supaya apabila hamba Allah itu berbuat murka Allah lalu ia tawaf, maka Allah akan meridhoinya. As-sani yang kedua, bi Bakkata ismun lil masjid. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkat kita mendengar, berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu ini, kita semakin bisa memaknai apa arti orang yang naik haji itu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur, disehatkan badan dan dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.